Assalamualaikum. Saya ini cuma mau ngasih tahu trik buat ngejalanin hubungan. Jadi klien saya ini udah ngejalanin hubungan cukup lama sama pasangannya, tapi cekcok terus, putus nyambung. Cuman tiap kali mau putus sharing. Padahal keputusan ada di tangan dia, saya cuma diajak konseling aja tentang sikapnya dan lain sebagainya. Kebetulan kemarin dia sempat nanya ini tentang fotonya, tandanya apa. Padahal saya nggak bisa membaca raut wajah seseorang, saya tidak bisa. Saya bukan Mama Loren. Saya kemarin sudah sharing, hari ini baru bisa saya balas karena semalam saya ketiduran habis check up. Mau dengar voice note ya? Sama dengan ganti itu aja. Kalau kamu ganti orang juga sama, masalahnya ya cuma beda cerita sama beda masalah. Intinya sih sama, namanya hubungan pasti ada cekcoknya. Nggak ada hubungan tanpa cekcok, karena kecekcokan itu sangat berpengaruh untuk membuktikan seberapa hebatnya perasaan sayang kamu ke dia. Masih sanggupkah kamu sama dia ketika sudah cekcok? Semakin nambah masalah, di situ ujian kekuatan cinta kalian. Tapi kalau baru diuji segini langsung berpisah, kamu ganti pasangan pun akan tetap sama. Kalau punya mental yang sama seperti itu, kalian gonta ganti pasangan doang. Intinya pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau jadi satu tapi bertahan sampai titik darah penghabisan, atau kamu mau ganti orang dengan masalahnya yang sama, cuma ceritanya aja yang berbeda. Oke, baby. Lalu setelah itu dia meresponnya dan akhirnya menjadi sharing panjang lebar. Sebelum saya upload, saya udah izin terlebih dahulu. Nanti di scrollan bawah ada bukti bahwa saya sudah dapat izin untuk posting ini di konten saya. Jadi dia tuh capek karena kasusnya ini benar-benar kompleks dan dia capek mulai dari nol. Ada di sampingnya ketika dia lagi down, itu hal yang baik. Karena jujur pribadi, ketika saya lagi butuh seseorang, biasanya orang yang aku selalu ada buat dia ketika dia kesulitan. Belum tentu dia ada buat kita ketika kita sangat membutuhkan dia. Tapi klien saya ini, dia belajar selalu ada di samping pasangannya yang lagi down. Makanya kenapa saya bilang kamu gonta-ganti orang sama masalahnya, karena kasusnya ya belum tentu pengganti yang baru itu lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kalau memang sudah gak sanggup bertahan, gak usah tarik ulur perasaan. Saya pribadi sebagai konselor gak bisa kasih pilihan kamu harus bertahan sama yang lama, kamu harus cari yang baru. Gak bisa, karena itu keputusan ada pada klien. Saya hanya memberikan wawasan di mana keputusan, misal klien itu ambil keputusan A, kebijakannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Dia milih keputusan B, kamu harus bisa menerima seperti ini dan seperti itu.
hasil akhir tetap klien yang ambil, karena saya bukan apa ya, bukan orang yang memiliki hak buat memberikan solusi. Saya hanya membantu kamu untuk memandirikan diri sendiri, menjadi pribadi kamu lebih mandiri, dan memberikan kamu motivasi. Tujuan saya itu yang terbaik buat klien. Punya konseling ya di situ, meskipun kadang kita nggak dapat solusi, itu istilah kasarnya ya, karena terkadang masalah itu butuh proses itu butuh waktu. Ada masalah yang timingnya atau penyelesaiannya nggak harus saat itu, ada juga yang harus saat itu, tergantung bibit atau bebet masalahnya. Di sini karena masalahnya cukup kompleks dan nggak mungkin saya ceritakan dari A sampai Z, karena sedangkan ketika saya memberikan pilihan lepaskan, dia malah merasa rapuh dan lain sebagainya, atau merasa tidak mampu. Ketika dia sudah merasa mampu, malah pasangannya mendatangi dia dan meyakinkan dia lagi. Makanya saya selalu bilang, kamu ganti orang yang sama ya, kamu ganti orang ya sama, masalahnya tetap, karena kasusnya itu mulu. Di situ aku cuma bilang, kalau berani ngasih masa depan, lanjutkan. Belum tentu dengan yang baru bisa seasik dia. Banyak yang cuma karena ada maunya. Sebenarnya sih banyak yang baik, ya banyak yang cuma baik karena ada maunya. Salah kalimatnya ini, bisa ditelatarkan. Cewek ini lihat dia stalking mantan. Stalking mantan itu nggak ada bobotnya. Bisa aja stalking mantan karena ingin tahu keadaannya, bisa juga pengen tahu sudah sehebat apa. Intinya stalking itu ambigu ya, bisa jadi pengobat rindu, macam-macam, tergantung kondisi dan situasinya. Ketika kita sudah punya pasangan yang lebih dari mantan, lalu kita stalking mantan kita sendiri, bisa jadi itu hanya untuk perbandingan atau hanya ingin mengobati keinginan tahunya ini udah di tahap apa gitu. Ada juga yang stalking karena belum bisa move, dan stalking karena gimana, macam-macam lah istilahnya. Saya nasihatin, kalau dapat pengganti harus yang lebih dari dia, lebih segalanya, bukan cuma lebih finansialnya aja. Lebih sayangnya, lebih cintanya, lebih perhatiannya, lebih kejujurannya. Karena ini pengalaman pribadi, mantan yang saya tinggalin selalu saya nasihatin, cari yang lebih dari aku, baru bisa deh move on. Kalau belum lebih dari aku, kamu gak akan bisa move on dari aku. Yang ada bakalan menyesal, karena posisinya saya yang meninggalkan. Sebagian buat mereka yang udah gonta-ganti pacar baru, kalau gak lebih dari aku segalanya, mereka tetap cari aku. Karena yang mereka jalani hanya emosi sesaat, lampiasan, atau pelarian. Sedangkan sama aku, meski udah pisah karena keadaan, tapi kan apa yang ada dalam diri aku gak mereka temui pada orang yang baru. Misalkan aku tuh orangnya sombong misalkan, tapi dia gak nemuin kesombongan itu yang dia suka. Dia suka sombongnya aku, tapi dia gak nemuin sifat sombong aku di mantannya. Atau kesopanan, aku tuh sopan orangnya,
ile, habis sombong sopan, apalagi coba yang kurang. Ya dia suka sama orang sopan, sedangkan aku tuh sopan, pacar barunya itu kurang sopan, suka ini itu tetek bengek macem-macem lah. Ya dia nyamannya sama orang sopan, dia pasti belum bisa move dari sifat yang dia sukai di aku gitu. Udah gitu aku orangnya tulus, udah gitu tulusnya itu emang sifat mendasar seseorang itu memang bisa bikin nyaman gitu, bukan karena baik. Cara kita menyikapi, cara kita emosi itu jadi pondasi utama untuk menjadikan pasangan kita tetap nyaman. Kalau pasangan kita sedang emosi, lalu mereka bisa kontrol diri, mereka bisa tetap bercanda, siapa sih orang yang gak nyaman sama orang yang lagi marah-marah? Orang yang gak nyaman ketika lagi marah-marah tetap bisa tersenyum, tetap bisa mengontrol diri, siapa coba? Itu kunci utama pasangan. Harusnya kalau lagi emosi jangan terlalu emosi, marah ya, jangan terlalu vokal lah, biar pasangan kalian itu makin nyaman. Karena hidup itu harus punya prinsip. Jadikan kejujuran sebagai modal utama dalam mencintai atau dalam bekerja, dalam menjalani kehidupan. Karena kejujuran itu hal yang sangat utama lah. Maka kalau udah jujur, yakinlah semua akan berjalan sesuai skenario Tuhan, karena Tuhan itu mencintai kejujuran. Tuhan itu akan mengapresiasikan orang yang tulus, baik, jujur. Gak mungkin Tuhan memberikan hal-hal yang kurang baik buat hambanya yang sudah belajar lebih baik. Pasangannya itu suka gak jujur, mungkin bisa jadi gak jujur karena gak mau nyakitin perasaannya. Karena porsinya cinta atau perasaan cinta setelah menjadi setelah menjadi mantan itu berbeda gelimpungannya dengan cinta yang baru, itu sangat beda porsinya. Terus saya bilang, cintamu belum mendewasakan pribadimu, kecemburuanmu belum bisa merubah. Aku bukan Mama Loren, jadi tolong jangan minta pendapat, karena nanti pendapat aku malah salah. Aku bukan Mama Loren yang bisa menebak atau jumawa. Aku cuma manusia biasa.